Iwa Setiawati sama sekali tidak menyangka jika hari Kamis tanggal 26 Juli tahun 2001 itu terjadi malapetaka terhadap suaminya, Syafyudin Kartasasmita. Saat itu, Iwa yang juga pengurus Kadin DKI Jakarta sedang mengunjungi negeri tetangga untuk suatu urusan. Waktu Bapak tertembak, saya ada di Singapura, kenang Iwa seperti dikutip dari portal hukum online, tanggal 4 Maret tahun 2002. Istri kedua Syafyudin ini hanya diberitahu bahwa suaminya sakit, maka ia pun bergegas pulang ke tanah air, dan ternyata justru berita duka yang diterimanya setiba di Jakarta. Pertama-tama saya dibilangin Bapak stroke, enggak tahunya tertembak, ucapnya. Syafyudin Kartasasmita adalah Hakim Agung, Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung, (MA-RI). Dalam sidang tanggal 22 September tahun 2000, ia menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara dan denda 30,6 miliar rupiah kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam kasasi kasus tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti. Genap 10 bulan berselang, Syafyudin tewas ditembak orang tak dikenal dalam perjalanan menuju kantornya. Tommy, sang putra mahkota cendana atau putra bungsu mantan Presiden Soeharto, diduga sebagai otak pembunuhan ini, dan kelak dugaan itu dibuktikan oleh pengadilan. Spesialis kasus korupsi Orde Baru, Syafyudin Kartasasmita lahir di Jakarta pada tanggal 5 Desember tahun 1940. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kerap mengadili perkara-perkara besar yang berisiko tinggi. Selain kasus Tommy Soeharto, Syafyudin juga pernah menangani perkara dugaan korupsi terkait yayasan milik sang mantan penguasa. Hakim yang satu ini memang spesialis kasus-kasus terkait Orde Baru. Pada 2001, ia menangani kasasi perkara korupsi Bob Hasan, pengusaha kelas kakap sekaligus mantan menteri yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Soeharto semasa Orde Baru berkuasa. Kasasi yang diajukan Bob Hasan ditolak Syafyudin selaku Hakim Agung MA. Kala itu, MA mendukung putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi, PT, DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah serta ganti rugi kepada negara sebesar 243,7 juta dolar AS. MA tetap menyatakan Bob Hasan harus bertanggung jawab. Kami menilai putusan PT sudah betul. Kasasi ini sifatnya final, jadi, sekalipun Bob mengelak, dia tetap bertanggung jawab, tegas Syafyudin waktu itu kepada Tempo, tanggal 12 Juli tahun 2001. Alhasil, Bob Hasan terpaksa harus meringkuk di Nusa Kambangan, dan Tommy Soeharto pun menyusul beberapa bulan berselang. Lagi-lagi gara-gara Syafyudin Kartasasmita, kendati sang hakim harus berkorban nyawa. Saat Soeharto resmi menjadi terdakwa dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait sejumlah yayasan, Syafyudin jugalah yang mengurusi. Syafyudin saat itu duduk sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota Sunu Wahadi dan Artijo Alkostar. Artijo Alkostar masih ingat masa-masa itu kendati penanganan kasusnya tersendat lantaran Syafyudin meninggal dunia. Waktu awal saya menjadi Hakim Agung tahun 2000-an saya pernah menangani perkara mantan Presiden Soeharto, sebut Artijo dalam wawancaranya dengan Kompas tanggal 20 September tahun 2014. Waktu itu, mantan Presiden Soeharto sakit, lalu ketua majelisnya itu Pak Syafyudin Kartasasmita ditembak, kena tembak. Sunu Wahadi, rekan Syafyudin lainnya, yang juga menjadi hakim dalam sidang kasasi Soeharto, menilai almarhum adalah sosok penegak hukum yang berdedikasi tinggi, bersih, dan tegas terhadap koruptor. Diungkapkan Sunu, Syafyudin pernah mengatakan kepadanya bahwa ia ditawari uang sebesar 20 miliar rupiah terkait kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Namun, tawaran menggiurkan itu tidak ditanggapi oleh Syafyudin. Bapak itu sangat pendiam, dia tidak terlalu suka bicara banyak. Memang sesekali saya suka mendengar keluhan Bapak kalau dia sangat lelah menjadi Hakim Agung yang dibebani berbagai perkara sulit. Kisah Soimah, istri pertama Syafyudin Kartasasmita, demikian dilaporkan Liputan 6, tanggal 30 Juli tahun 2001. Soimah menambahkan, dari sekian banyak perkara yang ditangani suaminya, kasus Tommy Soeharto memang diakui Syafyudin sebagai yang paling berat. Kasus Tommy suka dikeluhkan Bapak.
Bapak suka mengeluh capek menangani kasus itu, ungkapnya. Berkali-kali mengurusi perkara terkait pelanggaran Orde Baru jelas membuat orang-orang di lingkaran bekas rezim itu terusik, termasuk Tommy Soeharto. Terlebih setelah kasasinya ditolak dan Syafriudin menjatuhkan hukuman kepadanya. Aksi nekat pun dilakukan untuk mengakhiri riwayat sang hakim. Pada tanggal 26 Juli tahun 2001, tepat hari ini 18 tahun silam, seperti biasa Syafriudin Kartasasmita menjalani aktivitasnya. Pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, ia berangkat ke kantor dengan mobil. Syafriudin tidak menyadari, maut sedang mengintai. Ia diikuti dua orang tak dikenal yang berboncengan mengendarai motor Rexking. Saat melintasi Jalan Sunter Raya, dekat Kemayoran, terdengar ledakan. Mobil Honda CR-V berwarna silver dengan nomor polisi B999KZ itu menabrak warung rokok dan tempat tukang cukur. Rupanya, ban kanan belakang mobil itu kena tembak sehingga oleng. Sempat terdengar teriakan minta tolong dari dalam mobil, namun tak lama karena motor Rexking sudah ada di depan mobil naas itu. Si pembonceng motor bergegas turun dan menodongkan senjata ke arah Syafriudin yang masih berada di dalam mobil. Seorang saksi mata menceritakan, ciri-ciri orang yang menodongkan senjata itu. Dia tidak pakai helm, badannya besar, tingginya sekitar 170 cm, pakai jaket hitam, celana jeans biru, dan sepatu kets putih. Kulitnya coklat kehitaman, dia berkumis tipis dan rambut cepak. Sedangkan pengendara yang memboncengkan mengenakan helm, jaket kulit hitam, dan celana jeans. Saya tidak memperhatikan sepatunya, karena temannya turun, orang pakai helm itu juga turun. Dia menyandarkan motornya dalam keadaan hidup sungguhnya. Situasi di tempat kejadian perkara saat itu sebenarnya cukup ramai. Tapi tidak ada satupun yang berani bertindak lantaran si pengendara Rexking mengacungkan pistol ke arah orang-orang di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, serangkaian letusan tembakan mengagetkan semua orang. Syafriudin ditembak 4 kali. Sejurus berselang, dua pelaku penembakan bergegas memacu motornya, melarikan diri. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan. Syafriudin masih bernapas saat itu, namun nyawanya tidak sempat terselamatkan. Sesampainya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, sang dalang tertangkap. Aparat kepolisian, yang kala itu masih terus melakukan pencarian terhadap Tommy Soeharto yang buron, pada tanggal 7 Agustus tahun 2001 membekuk dua tersangka pembunuhan Syafriudin Kartasasmita, bernama Mula Warman dan Nopal Hadad. Keduanya mengaku menembak Syafriudin atas suruhan Tommy dengan imbalan 100 juta rupiah. Tommy pada akhirnya tertangkap, diajukan ke pengadilan, dan dinyatakan terbukti bersalah menjadi otak pembunuhan berencana. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin Amiruddin Zakaria menyatakan Tommy terbukti melakukan 4 tindakan pidana. Pertama, turut serta tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak. Kedua, tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak. Ketiga, membujuk atau whitlocker untuk melakukan pembunuhan berencana. Keempat, dengan sengaja tidak menurut perintah atau menggagalkan suatu perbuatan pegawai negeri dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum 15 tahun penjara. Kendati di tingkat hukumannya kemudian dipangkas menjadi 10 tahun penjara saja. Ia pun harus menjalani masa bui di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Namun, Tommy ternyata bebas lebih cepat setelah beberapa kali mendapatkan potongan masa tahanan, tanggal 1 November tahun 2006. Maka demikianlah, Hakim Syafriudin dibunuh salah satu anggota klan politik paling berpengaruh di negeri ini. Klan itu mengikuti pemilu 2019 melalui Partai Berkarya. Sama dengan. Artikel ini pertama kali ditayangkan pada tanggal 26 Juli tahun 2018. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik. Penulis Iswara N. Raditya.